Saat ini, Koran Sumsel Update bersama saya Meta Anggraini akan mengulas beberapa artikel yang sempat ramai di sosial media pada hari ini. Dikutip dari kumparan.com, terjadi kebakaran yang melanda kawasan Pasar Cinde di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang pada Minggu malam 27 November 2022 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian tersebut, puluhan kios semi permanen milik pedagang pun hangus dilalap si jago merah. Diketahui bangunan utama Pasar Cinde sendiri sebelumnya telah dirobohkan untuk pembangunan proyek pasar modern dan apartemen. Namun pembangunan tersebut mangkrak selama 4 tahun lalu dan sejak saat itu para pedagang membangun kios dan lapak semi permanen di kawasan tersebut. Kapolsek Ilir Timur 1 Palembang, Kompol Ginanjar alias Sukmana mengatakan tim gabungan dari kepolisian, TNI dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang serta warga sekitar bersama-sama memadamkan api tersebut. Dan untuk penyebab kebakaran itu sendiri belum diketahui lebih lanjut. Berita selanjutnya dilansir dari cnnindonesia.com. Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya saat acara silaturahmi relawan Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Sabtu 26 November 2022. Ia mengatakan bahwa prinsip paling penting memimpin Indonesia adalah memahami keberagaman. Ia mencontohkan keberagaman itu seperti memiliki 714 suku, lebih dari 1.300 bahasa daerah, dan beberapa agama. Berikut kita tampilkan cuplikan pidatonya. Indonesia adalah negara besar. Indonesia adalah bangsa besar. Buat saya, ini prinsip yang paling penting mengelola sebuah negara besar seperti Indonesia. Pemimpinnya seperti apa? Memimpin Indonesia itu harus menyadari mengenai keberagaman Indonesia. Karena kita ini macam-macam, karena kita ini beragam, karena kita ini berbeda-beda semuanya. Suku, kita memiliki 714 suku yang berbeda-beda. Bahasa daerah, kita memiliki lebih dari 1.300 bahasa daerah yang berbeda-beda. Agama kita juga berbeda-beda. Oleh sebab itu, pemimpin itu sekali lagi harus menyadari mengenai keberagaman Indonesia. Berita terakhir dikutip dari tribunmedan.com. Seorang pria bernama Sandi yang sering melakukan pungutan liar di Jalan Kompos, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang ditangkap polisi dikarenakan perbuatannya sudah sangat meresahkan warga. Saat akan ditangkap, pelaku ini sempat melakukan perlawanan terhadap petugas dengan mengacungkan senjata tajam berupa celurit ke arah polisi. Aksi penangkapan terhadap pelaku ini pun sempat tertangkap kamera dan beredar luas di media sosial pada Minggu 27 November 2022. Diketahui saat ingin melakukan penangkapan, polisi mendapatkan perlawanan dari pelaku dengan mengacungkan sebuah celurit. Petugas pun akhirnya mundur dan membiarkan pelaku melarikan diri. Kemudian di hari berikutnya, petugas kembali memburu pelaku. Melihat kedatangan petugas, pelaku pun langsung melarikan diri. Melihat itu, petugas polisi pun mengejar pelaku dan menangkapnya di sebuah gang. Ketika ditangkap oleh polisi, seketika pelaku pun histeris meminta tolong. Spontan, Sandi pun berteriak memanggil ibunya dan meminta agar polisi menembak mati dirinya karena takut dipenjara. Tidak menghiraukan perlawanan pelaku, polisi pun langsung memborgol pelaku dan menggelandangnya ke Polsek Sunggal. Kapolsek Sunggal Kompol Chandra Yuda menjelaskan penangkapan terhadap pelaku beredar dari laporan masyarakat.
Ia menambahkan pelaku beserta barang buktinya telah diamankan di Polsek Sunggal dan saat ini masih dalam tahap pemeriksaan lebih lanjut. Bunuh aja aku udah di penjara. Bunuh banget. Aku di penjara. Dan aja udah lah. Baik. Tolong. Tolong. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Meta Anggraini beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.